Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umul Aimanah dengan NIM C1C020076. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etika penelitian, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIINR, CSRS. Adapun pokok bahasanya, yaitu yang pertama latar belakang seseorang melakukan penelitian, yang kedua pengertian etika penelitian, yang ketiga persoalan dan etika penelitian, dan yang keempat yaitu poin penting dari etika penelitian. Langsung saja ke pokok bahasan pertama, yaitu latar belakang seseorang melakukan penelitian. Nah, menurut Sukma Dinata, itu ada 4 sebab yang melatar belakangi orang melakukan penelitian. Yang pertama yaitu karena pengetahuan. Nah, pemahaman dan kemampuan manusia sangat terbatas dibandingkan dengan lingkungannya yang begitu luas. Banyak hal yang tidak diketahui, dipahami, tidak jelas, dan menimbulkan keraguan dan pertanyaan bagi dirinya. Dan yang kedua itu yaitu manusia memiliki dorongan untuk mengetahui atau curiosity, untuk mengetahui. Manusia selalu bertanya, apa itu, bagaimana itu, mengapa begitu, dan sebagainya. Bagi kebanyakan orang, jawaban-jawaban sepintas dan sederhana mungkin sudah memberikan kepuasan. Tetapi bagi orang-orang tertentu, para ilmuwan, peneliti, dan para pemimpin dibutuhkan jawaban yang lebih mendalam, lebih rinci, dan lebih komprehensif. Nah, yang ketiga yaitu manusia di dalam kehidupannya selalu dihadapkan kepada masalah, tantangan, ancaman, dan kesulitan, baik di dalam dirinya, keluarganya, masyarakat, sekitarnya, serta di lingkungan kerjanya. Masalah, tantangan, dan kesulitan tersebut membutuhkan penjelasan, pemecahan, dan penyelesaian. Tidak semua masalah dan kesulitan dapat segera dipecahkan. Nah, masalah-masalah yang sulit dan kompleks membutuhkan penelitian untuk memecahkan dan penyelesaiannya. Nah, dan yang keempat yaitu manusia merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai, dikuasai, dan dimilikinya. Dia selalu ingin yang lebih baik, lebih sempurna, lebih memberikan kemudahan, selalu ingin menambah dan meningkatkan kekayaan dan fasilitas hidupnya. Kemudian, berdasarkan dari latar belakang tersebut, nah itulah sebab-sebab orang melakukan kegiatan penelitian. Nah, selain untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap sebuah gejala atau peristiwa, juga untuk memecahkan masalah secara ilmiah dan dapat diterima dengan logika kemanusiaan. Dari hasil penelitian tersebut, maka manusia dapat mengembangkan pengetahuan yang bermakna bagi kehidupan ilmiah maupun kehidupan sosial. Untuk itulah, dalam kerangka menjaga kemurnian hasil penelitian yang dilakukan serta untuk mencegah timbulnya berbagai persoalan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka persoalan etika menjadi sebuah keniscayaan yang harus diperhatikan dalam penelitian. Nah, etika di sini memiliki beberapa manfaat tersendiri. Antara lain, yang pertama membantu manusia untuk melihat secara krisis moralitas yang dihayati masyarakat. Kemudian yang kedua, membantu kita untuk merumuskan pedoman etis yang lebih memadai dan norma-norma baru yang dibutuhkan karena adanya perubahan yang dinamis dalam tata kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, dalam ranah penelitian lebih menunjuk pada prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam kegiatan penelitian. Kemudian pada penelitian klinik atau mendetail yang melibatkan manusia, terdapat 3 prinsip etika yang harus diperhatikan. Yaitu pertama, prinsip menghargai individu. Prinsip ini dijalankan dengan memberikan informed consent pada subjek penelitian. Yang kedua, menjaga subjek penelitian yang memiliki keterbatasan dalam membuat keputusan dan tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan. Dan yang terakhir, yang ketiga, prinsip menjaga kerahasiaan. Prinsip tersebut didasarkan kepada bahwa manusia bukan merupakan sumber data yang pasif, tetapi manusia memiliki hak dan kenyamanan atau kesejahteraan yang harus dihormati. Selanjutnya yaitu pokok bahasan yang kedua mengenai pengertian etika penelitian. Etika dapat didefinisikan sebagai suatu kebiasaan dan peraturan mengenai perilaku yang berlaku dalam suatu masyarakat yang membantu dalam perumusan pedoman etis dan norma baru yang dibutuhkan karena adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Nah, menurut Setiawan, etika itu adalah konsep yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai norma, moralitas, pranata, baik kemanusiaan maupun agama. Nah, dalam penelitian, etika itu merupakan acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga yaitu persoalan etika penelitian. Nah, persoalan etika akan timbul apabila peneliti tidak menghormati, tidak mematuhi, dan tidak mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi tersebut, sementara si peneliti tetap berpegang teguh pada latar belakang, norma, adat, kebiasaan, dan kebudayaannya sendiri dalam menghadapi sebuah situasi dan konteks latar penelitiannya tersebut.
Jika hal ini terjadi, maka bentuk nilai, konflik, frustasi, dan semacamnya dapat diramalkan akan datang. Akibatnya, besar sekali pengaruhnya pada kemurnian pengumpulan data. Karena itulah, peneliti hendaknya menyesuaikan diri serta menerima seluruh nilai dan norma sosial yang ada dalam masyarakat, latar penelitiannya, dan meninggalkan budayanya sendiri. Kemudian, bagi yang baru pertama kali melakukan penelitian, itu dianjurkan agar mengikuti beberapa pedoman dan petunjuk seperti yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor dalam leksi di Mailong antara lain. Yang pertama, jangan mengambil sesuatu dari lapangan secara pribadi. Nah, ini perlu diperhatikan karena apa yang akan dilakukan di lapangan merupakan bagian dari proses lapangan itu sendiri. Yang kedua, rencanakan kunjungan pertama untuk menemui seseorang perantara yang akan memperkenalkan peneliti. Nantinya, orang yang beri izin setidaknya dapat menganjurkan berkunjung kepada seseorang yang disarankannya. Yang ketiga, jangan berambisi untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi itu pada hari pertama berada di lapangan. Nah, persingkat kunjungan pertama sekitar 1 jam atau kurang untuk perkenalan dan memperoleh gambaran umum sesudah selesai kunjungan, lalu buatlah segera catatan lapangan. Jika kunjungannya itu lama, maka dimungkinkan akan mempersempit waktu dan untuk mencatat hal-hal di lapangan. Kemudian, yang keempat, bertindak secara pasif. Jangan mengajukan terlalu banyak pertanyaan khusus, tapi ajukan pertanyaan umum lebih dahulu. Dan tunjukkan perhatian serta kesungguhan dalam meneliti. Dan yang kelima, itu bertindak atau bersikap lemah lembut sewaktu perkenalan. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis etika penelitian. Yang pertama ada authorship atau kepengarangan. Nah, kepengarangan itu adalah proses menentukan nama siapa saja yang termasuk dalam makalah penelitian. Nah, dalam banyak kasus, penelitian itu berkembang dari kolaborasi dan bantuan antara para ahli maupun rekan kerja. Dan beberapa bantuan ini harus diakui. Namun, kalau karya ilmiah sendiri itu hanya milik mahasiswa ataupun mahasiswi itu sendiri, itu tunggal, tidak berkolaborasi. Nah, yang kedua, plagiarisme atau plagiarisme. Plagiarisme itu adalah tindakan untuk meniru gagasan, pemikiran, gambaran, teori, kata-kata, atau cerita sebagai cerita Anda sendiri. Jika seorang peneliti menjiplak kerja orang lain, integritas, etika, dan kepercayaan dari hasil penelitiannya akan dipertanyakan. Kemudian yang ketiga, peer review, itu atau publikasi hasil penelitian. Itu merupakan proses di mana seorang penulis mengajukan manuskrip atau artikel ke jurnal untuk publikasi dan editor jurnal mendistribusikan artikel kepada para ahli yang bekerja dalam disiplin ilmu yang sama atau serupa. Prosesnya itu meliputi yang pertama, reviewer dan editor membaca dan mengevaluasi artikel. Yang kedua, reviewer mengirim ulasan mereka kembali ke editor jurnal. Dan yang ketiga, editor jurnal mengambil semua komentar, termasuk komentar mereka sendiri, dan mengkomunikasikan umpan balik ini kepada penulis asli. Dan yang keempat, konflik of interest atau konflik kepentingan. Konflik kepentingan timbul ketika kewajiban seseorang atau organisasi terhadap proyek penelitian tertentu bertentangan dengan kepentingan atau kewajiban pribadi mereka. Dan yang kelima, data manajemen. Dan manajemen data itu merupakan proses menyangkut beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, data harus percaya dan jujur. Yang kedua, mempertanggungjawabkan pengumpulan data. Yang ketiga, menyimpan data dan mempublikasikan ke rekan kerja pengumpulan data mengacu pada setiap informasi yang telah dikumpulkan tanpa dimanipulasi atau diubah dengan cara apapun yang mungkin berdampak atau merubah hasil. Yang keenam, research misconduct atau kesalahan penelitian. OSDP mendefinisikan kesalahan dan komponennya sebagai berikut. Kesalahan penelitian didefinisikan sebagai fabrikasi, pemalsuan, atau pelaku. Nah, menurut Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 6 garing E garing 2013 tentang Kode Etik Penelitian. Terdapat 9 kode etik yang perlu diterapkan seorang peneliti dalam melakukan proses penelitian. Yang pertama, peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Yang kedua, peneliti melakukan kegiatannya dalam cakup dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku. Bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya.
Kemudian, peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, nah terutama dalam pemanfaatannya dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Kemudian, peneliti mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya. Selanjutnya, peneliti menghormati objek penelitian manusia, sumber daya alam, hayati, dan non-hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenanan kodrat dan karakter objek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan. Selanjutnya, yaitu peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil penelitian yang diberinya kesempatan dan perlu timbal balik yang setara dan setimpal, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang objektif. Kemudian peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama. Selanjutnya, peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya. Nah, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan atau pengetahuan baru yang terungkap dalam dan diperolehnya. Kemudian disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda atau diulang-ulang. Yang terakhir, peneliti memberikan pengakuan melalui penyertaan sebagai penulis pendamping, pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain, dan atau dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada peneliti yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya, yang secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud dan mengikuti dari dekat jalannya penelitian itu. Nah, adapun poin penting dalam etika penelitian, yaitu etika mencakup norma untuk berperilaku. Misalkan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Rangkuman etika penelitian meliputi butir-butir berikut. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, keterbukaan. Yang kelima, penghargaan terhadap hakim. Kemudian, yang keenam, penghargaan terhadap kerahasiaan. Kemudian yang ketujuh, publikasi yang terpercaya. Yang kedelapan, pembinaan yang konstruktif. Yang ke-9, penghargaan terhadap kolega rekan kerja. Yang ke-10, tanggung jawab sosial. Yang ke-11, tidak melakukan diskriminasi. Yang ke-12, kompetensi. Yang ke-13, legalitas. Yang ke-14, rancangan pengujian dengan hewan percobaan dengan baik. Ini juga menggunakan objeknya hewan percobaan. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu mengutamakan keselamatan manusia. Nah, dari semua yang telah disampaikan tadi, itu dapat disimpulkan bahwa etika penelitian itu adalah suatu ukuran dari tingkah laku dan perbuatan yang harus dilakukan atau diikuti oleh seorang peneliti dalam memperoleh data-data penelitiannya yang disesuaikan dengan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat di tempat ia meneliti. Nah, penting untuk menjaga hubungan antara peneliti dan pihak yang diteliti, yang merupakan kunci penting keberhasilan penelitian. Dan diperlukan kepekaan, keterampilan, dan juga seni untuk dapat memasuki lingkungan budaya yang akan diteliti. Kemampuan untuk berempati dan bergaul dengan orang lain jelas itu merupakan modal penting etika penelitian. Nah, etika penelitian itu berkaitan dengan norma-norma, seperti norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Kesemuanya itu patut diperhatikan dan diidahkan supaya penelitian dapat tercapai dengan yang diharapkan. Baik, demikianlah pembahasan materi mengenai etika penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.